Saya seorang perempuan biasa, hamba biasa yang punya rasa lelah, punya rasa menyerah, punya rasa ingin stop. Namun saya tidak sanggup melihat orang lain menangis. Modalnya mana punya Nizma? Makanya kamu di sini 24 jam gitu ya. Kamu ingin benar-benar gitu ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nomor satu. Kedua, kamu nggak mau jauh dengan mereka apa gitu. Karena mereka udah jadi keluarga saya gitu. Ya. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak pasien kanker dan penyakit keras lainnya yang Iin Aksin terima di Rumah Teduh Sahabat Iin miliknya ini. Rumah Teduh Sahabat Iin merupakan rumah singgah yang ia dirikan 7 tahun lalu di kawasan Sukajadi, Kota Bandung. Didirikannya rumah singgah ini bertujuan untuk menerima pasien kanker dari keluarga yang tidak mampu dari berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Barat yang dirujuk ke rujukan di Bandung untuk menjalani pengobatan rutin seperti kemoterapi. Iin yang berdomisili di Bandung bercerita, permasalahan orang sakit keras seperti kanker dengan keterbatasan ekonomi sangat kompleks. Terutama bagi pasien yang membutuhkan tempat tinggal lama untuk menjalani perawatan. Itulah salah satu alasan adanya rumah singgah ini. Jadi bukan cuma masalah rumah, kalau rumah doang gampang Kang. Kita tinggal sewain rumah ya, terus mereka tinggal sama kita, aku bayar sewa dan bayar listrik, bayar air. Tapi lebih dari itu yang kita lakukan sebetulnya, dengan segala macam kendala kesehatan, dengan jadwal yang menumpuk, jadwal yang tertunda, dengan itu dan ini, obat-obatan yang tidak tertanggung, banyak banget. Jadi kompleks banget, makanya kenapa aku kuatin di timnya sebetulnya, yang bisa mendampingi mereka untuk kemudian datang ke rumah sakit untuk membantu yang terhambat-hambat itu. Meski rumah singgah ini baru didirikan pada 2016 lalu, Iin sudah jauh lebih lama berkeliling rumah sakit untuk bertemu pasien kanker dengan keterbatasan ekonomi ini. Ia dengan sabar mendengarkan keluh kesah mereka dalam menjalani pengobatan yang tidak mudah ini. Maka dengan memantapkan hati dengan modal seadanya, Iin mendirikan rumah singgah pertamanya dan menerima 7 hingga 10 pasien. Jadi maksud aku, bos kita kan Allah langsung ya. Jadi aku menunjukkan kepada Allah semampu aku. Ya Allah, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya duit. Zaman itu aku rumah juga masih kontrak. Zaman itu aku kemana-mana masih naik angkot. Terus gimana ceritanya yang namanya Iin itu mau nolongin orang. Untuk sendiri aja aku masih agak pas-pasan, rumah aja nggak punya gitu kan. Tapi aku yakin Allah itu kan maha kaya ya. Jadi dengan segala keterbatasan aku menolong semampu aku. Aku nolong dengan cara cuma memperhatikan mereka, cuma ngedengerin mereka keluh kesah, terus aku ikut nangis doang gitu ya. Iya, terus aku cuma elus-elus tangannya, ibu sabar, aku punya 20.000, aku kasih 20.000. Tapi energi cinta itu gede banget. Akhirnya aku jadi ngotot. Aku waktu itu cuma pakai belum ada Instagram, FB, pakai BB status Tea, pakai FB aku tulis, aku melihat banyak kenyataan. Allah beratkan lisan aku, kemudian orang jadi tergerak. Coba. Iin sadar apa yang ia kerjakan tidak bisa dilakukan sendirian. Iin aktif menceritakan berbagai kegiatan dan kondisi pasien di media sosialnya. Dari situ pula banyak orang baik yang juga membantu para pasien dengan mengirimkan bantuan. Donasi yang ia terima, ia gunakan sepenuhnya untuk keperluan pasien. Akang nggak akan percaya deh the way aku operate ini rumah teduh, karena aku tuh nggak pernah hitung-hitungan, nggak pernah yang namanya rumah teduh. Iin tuh sampai hari ini ngitung hari ini raihan gue berapa, nggak ada, karena aku takut stres kan, karena aku tahu nih pengeluaran aku misalnya 300 juta, 500 juta, itu rata-rata segitu, nggak pernah kurang dari itu, 300 sampai 500 juta per bulan. Aku nggak pernah hitung hari ini tutup nggak modal ya, ketutup nggak pernah. Kenapa? Takut stres. Pokoknya cukup aja terus, gitu. Allah cukupkan. Jadi emang aku kayak ya udah, buat aku sesederhana kayak
nauzubillah summa nauzubillah, kalau sampai kontrakan nggak kebayar, udah lepas aja satu rumah. Emang itu kewajiban aku? Kan bukan juga ya gitu, aku kan bekerja semampu aku ya. Tapi ternyata nggak pernah tuh Allah izinkan ada rumah yang lepas gitu, yang ada malah nambah. Selain di kawasan Sukajadi, Rumah Teduh Sahabat Iin juga ada di Bale Endah, Kabupaten Bandung. Lokasinya tak jauh dari RSUD Al-Ihsan yang juga lokasi perawatan pasien-pasien kanker. Total ada 21 rumah teduh yang Iin kelola. Tidak hanya di Bandung, tapi juga di Jakarta, Sukabumi, dan Malang, Jawa Timur. Meski jumlah rumah singgah terus bertambah, perjalanannya untuk mencapai ini tidak mudah. Setiap rumah teduh dikelola oleh satu orang relawan. Ipang salah satunya. Warga Sukabumi ini sudah 3 tahun menjadi relawan di rumah teduh ini. Awalnya, Ipang adalah salah satu wali pasien yang pernah ditangani oleh rumah teduh pada 2018 lalu. Melihat perjuangan Iin yang sukarela membantu sesama, membuat hatinya tergerak untuk menjadi salah satu relawan hingga kini. Sampai saat ini yang selalu saya ingat kata-kata beliau sampai detik ini, Kang Ipang, jangan takut, jangan malu, jangan sungkan, pokoknya terus urus pasien-pasien itu di rumah teduh, terus yakinlah sama Allah, terus berdoa sama Allah. Ketika kita mengurusi orang lain, pasien-pasien rumah teduh, ingat diri kita akan diurus sama Allah. Emang nyata Kang, saya nggak bohong, dalam artian ya gini, saya dapat jodoh ya alhamdulillah di rumah teduh, ibu saya dapat kesembuhan ya di rumah teduh gitu kan. Sampai saat ini ya kata kasarnya punya rumah gitu kan buat orang tua ya dari rumah teduh ini gitu kan, luar biasa, jadi ada hikmah tersendiri. Hampir semua pasien yang datang ke Rumah Teduh Sahabat Iin dalam keadaan stadium lanjut. Heni Nuraini salah satunya. 2 pekan sudah Heni terbaring di salah satu kamar di rumah singgah ini. Sejak 2020 lalu, ibu 2 anak ini menderita kanker usus. Saat ini kanker ususnya sudah berada di stadium 4. Dalam waktu dekat, Heni akan melakukan perawatan untuk memperkecil ukuran kanker di salah satu rumah sakit swasta rujukan di kota Bandung. Di rumah singgah ini, ia ditemani oleh suaminya bernama Purnoto. Purnoto mengakui perawatan istrinya ini cukup lamban, sehingga ketika masuk rumah teduh ini, kankernya sudah di stadium akhir. Hal itu karena terpentok oleh pembiayaan yang tidak sedikit. Purnoto, warga Kabupaten Bandung Barat, bercerita dengan kondisi ekonomi sulit karena ia sudah tidak bekerja lagi sejak 2020 lalu, sempat membuat ia kebingungan. Beruntung ia dipertemukan dengan tim Rumah Teduh Sahabat Iin yang bisa membantunya. Sehingga saat ini Purnoto lebih fokus berikhtiar dalam upaya penyembuhan istrinya. Bagi yang punya BPJS yang berbayar, alhamdulillah kan saya udah nggak banyak pikiran gitu. Memang saya sendiri BPJS saya kelas 3 tapi kan saya berbayar. Kalau saya tidak bayar kan otomatis kan saya nggak bisa lanjut berobat. Tapi dengan rumah teduh kan alhamdulillah saya di cover pembayarannya, dibantu pembayarannya, sama tunggakannya, sama dendaannya. Saya kemarin waktu mau dirawat di rumah sakit sentral itu saya punya dendaan, alhamdulillah dibayar sama Bunda Iin dibayarkan, alhamdulillah. Lebih tenang. Terarah. Kita fokus untuk perjalanan pengobatan ini aja, berobat ke rumah sakit aja. Tidak semua pasien yang dirawat Iin dan timnya dapat kembali sehat. Banyak juga dari mereka yang meninggal dunia. Tetapi menurut Iin, setidaknya dengan adanya rumah singgah yang ia dirikan, mereka bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Saya seorang perempuan biasa, hamba biasa, yang punya rasa lelah, punya rasa menyerah, punya rasa ingin stop, namun saya tidak sanggup melihat orang lain menangis.
ada satupun ibu di dunia ini yang menginginkan anaknya jatuh sakit. Apalagi jika penyakit yang diderita ialah penyakit berat dengan bayang-bayang kondisi yang mengancam nyawa. Inilah yang dirasakan oleh Hanifah, seorang ibu berusia 38 tahun asal Serang, Banten yang sudah 1 tahun terakhir mendampingi anak pertamanya, Nazmi, yang divonis menderita kanker kandung kemih. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, ada lebih dari 8.000 anak Indonesia berusia 0-14 tahun yang menderita kanker pada tahun 2020. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pasien kanker anak terbesar di Asia Tenggara. Sebagai anak yang juga divonis kanker, Nazmi yang saat ini berusia 7 tahun harus menjalani pengobatan di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sempat rutin menempuh perjalanan jauh demi menjemput kesembuhan, kondisi Nazmi yang kian melemah saat itu membuat Hanifah hampir menyerah. Hingga akhirnya pertolongan datang kepadanya. Awalnya kami bolak-balik Serang Jakarta, berhubung kasihan ke Nazmi, kecapean. Terus akhirnya kami berniat ya ayahnya nyari rumah singgah. Ya alhamdulillah kami nanya-nanya ke Satpam IGD, ya dikasih tahu ke sini, ke Bunda, alhamdulillah. Dipertemukan dengan rumah singgah yang berada tak jauh dari rumah sakit menjadi secercah harapan baru bagi Hanifah dan keluarga. Dan disinilah ia berada saat ini di sebuah rumah singgah bernama Rumah Singgah Bunda Peduli. Friska Feranti atau yang akrab dipanggil Bunda oleh para penghuni rumah singgah adalah pendiri Rumah Singgah Bunda Peduli yang berlokasi di Jalan Kenari 1, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Mendirikan Rumah Singgah Bunda Peduli ini berawal dari saya berjuang untuk putri saya yang satu-satunya di saat itu sakit dari lahir. Nah, perjuangan saya dari anak putri saya sakit sampai sekarang, saya pernah merasakan bagaimana kehidupan perjalanan berobat, di mana kami pernah menyewa satu tempat untuk mengekos, perjalanan kami untuk transportasi pulang pergi dari Jakarta ke Pandeglang. Sepenggal kisah perjuangan Friska menaklukkan ibu kota demi kesembuhan sang anak membuat hatinya tergerak untuk membantu sesama. Friska yang sebelumnya juga tinggal di rumah singgah milik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo nekat mendirikan rumah singgah sendiri saat rumah singgah RSCM terpaksa berhenti beroperasi sementara pada 2020 lalu akibat pandemi COVID-19. Padahal saat itu ia juga dalam kondisi yang serba terbatas. Jumlah pasien yang datang pada Friska terus bertambah seiring waktu. Sedikit banyak ia juga dibantu beberapa donatur untuk memenuhi kebutuhan rumah singgah, salah satunya kebutuhan akan tempat tidur. Hingga akhirnya kini ada 16 pasien dari berbagai daerah yang menghuni rumah singgah dengan luas 4x5 meter ini. Meski terbilang kecil, beruntung Rumah Singgah Bunda Peduli yang dikontrak Friska memiliki 3 lantai sehingga para penghuni masih memiliki cukup ruang untuk bergerak. Sehari-hari, Friska bersama suami dan 2 anaknya juga tinggal di rumah singgah bersama para pasien lainnya. Hidup Friska dan suami saat ini didedikasikan sepenuhnya demi rumah singgah. Sehari-hari Friska menjual rempeyek buatannya yang kemudian ia namakan sebagai cemilan Bunda. Dalam membuat rempeyek, Friska juga dibantu para keluarga pasien di rumah singgah. Salah satunya Tarsini, seorang ibu asal Indramayu yang tengah mendampingi putrinya menjalani perawatan kanker darah atau leukemia. Tapi kita di sini ibu-ibu semua setiap kalau misalnya mau bikin gitu kita bantu gitu, bantu Bunda lah. Hitung-hitung bantu kesulitan Bunda juga. Bunda kan sering kali, pokoknya bukan sering kali, di sini juga sering lah direpotin gitu sama kita kan, karena
Bunda banyak membantu kita gitu kan. Makanya kita masa sih diam-diam aja gitu. Jadi kita kompak gitu, ikut membantu gitu. Tarsini bersama para ibu lainnya tergerak untuk membantu karena merasa Friska telah banyak membantu hidup mereka. Bahkan bagi Tarsini, Friska layaknya seorang malaikat yang dikirimkan oleh Tuhan baginya. Friska sadar betul jika dirinya memiliki banyak keterbatasan. Meski demikian, di rumah singgah ini tak ada sepeser pun biaya yang dikenakan terhadap penghuni. Friska belum dapat menjawab hingga kapan dirinya akan menjalankan amanah dalam mengurus rumah singgah. Apalagi rumah ini bukanlah bangunan milik pribadi, sehingga bayang-bayang tak dapat memenuhi biaya sewa kerap menghantui. Saya seorang perempuan biasa, hamba biasa, yang punya rasa lelah, punya rasa menyerah, punya rasa ingin stop. Namun saya tidak sanggup melihat orang lain menangis. Saya tidak sanggup melihat orang lain susah. Tapi kalau memang perjalanan hidup saya untuk terus seperti ini, saya ikhlas dan saya ridho. Soalnya mana punya Nizma. Makanya kamu di sini 24 jam gitu ya. Kamu ingin benar-benar gitu ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Itu nomor satu. Kedua, kamu nggak mau jauh dengan mereka apa gitu. Karena mereka udah jadi keluarga saya gitu. Ya. Hari masih pagi, tetapi Dewi Nurjana sudah bersiap-siap. Wanita yang biasa disapa Ambu ini akan menyapa para pasien yang berangkat ke rumah sakit. Ambu mengunjungi pasien di kamar mereka dan memberi mereka semangat. Ya Allah, ke rumah sakitnya udah rambutnya kaset. Ayo deh ke rumah sakit, halo, selamat pagi. Anak-anak ini adalah pasien kanker yang akan menjalani cek darah, fisioterapi, radioterapi, dan kemoterapi. Soalnya mana punya Nizma. Ada yang dipapah oleh orang tua, berangkat dengan kursi roda. Ada pula yang harus digendong. Meski merasa lemah dan selang pengobatan masih terpasang di tubuh, anak-anak ini terus memompa keinginan mereka untuk sembuh dan berangkat menjalani pengobatan rutin. Sejumlah ambulans siap mengantarkan mereka ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ambu memastikan semua berjalan dengan baik, tidak ada yang terlewat, dan pasien yang berangkat sudah sesuai dengan jadwal pengobatan. Iring-iringan ambulans pun berangkat sembari menyalakan sirine. Inilah hal yang biasa dilakukan Ambu dan para relawan Yayasan Rumah Pejuang Kanker Ambu setiap hari. Ini adalah ikhtiar Ambu bagi kesembuhan para pejuang kanker cilik. Ambu paham benar bagaimana sulitnya masa berobat yang amat panjang ini bagi penderita kanker dan keluarganya karena ia sendiri pernah mengalaminya. Pengalaman merawat anaknya yang didiagnosis kanker mata 15 tahun silam membuatnya bertekad mendirikan yayasan bagi pasien kanker. Sebuah yayasan yang tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga menyediakan hampir semua kebutuhan pasien dan keluarganya ketika menjalani pengobatan di rumah sakit. Itu dijadikan Ambu momen gitu ya. Nomor satu, Ambu ingin gitu membantu teman-teman seperjuangan Ambu tidak putus untuk berobat gitu ya. Karena memang tadi yang Ambu bilang mereka butuh tempat tinggal gitu ya. Perasaan gitu. Ambu kepengen gitu mereka terbantu dari semua kebutuhannya gitu. Karena dulu
sangat banget gitu Amu rasakan pahit pedihnya gitu, ke rumah sakit harus jalan kaki gitu ya. Terusan makan juga susah, apalagi obat-obatan, komunikasi dengan dokter juga terbatas gitu kan. Kalau sekarang kan alhamdulillah gitu, fasilitas ada gitu. Yayasan Rumah Pejuang Kanker Ambu sudah berdiri sejak 11 tahun silam. Di sini, puluhan keluarga dan pasien kanker tinggal dan ratusan lainnya tengah menjalani pengobatan. Sebagian besar adalah keluarga kurang mampu yang tinggal jauh dari kota Bandung. Bahkan ada yang datang dari Indonesia Timur. Pengalaman sulitnya merawat anak yang menderita kanker membuat perempuan 47 tahun ini ingin berbuat lebih. Ambu beruntung ketika ia berniat mendirikan yayasan, seorang donatur meminjamkan sebuah rumah untuk dikelola sebagai rumah singgah pasien kanker. Banyak pasien kanker anak dan dewasa tinggal hingga berbulan-bulan. Ambu tidak membebankan biaya apapun kepada keluarga pasien di rumah singgahnya, termasuk untuk makan, obat-obatan, perlengkapan harian, hingga kebutuhan lain penunjang kesembuhan pasien. Ia tidak ingin pengalamannya mengalami kesulitan biaya untuk merawat almarhum anaknya selama 2,5 tahun dirasakan oleh orang tua lain. Kini yayasan yang berkantor di Jalan Bijaksana Dalam, Kota Bandung ini sudah memiliki 6 rumah singgah. 5 di Kota Bandung dan 1 di Kota Garut. Sedikit demi sedikit, Ambu mengumpulkan donasi yang didapatnya. Kini yayasan memiliki 4 ambulans yang siap mengantar jemput pasien dari tempat tinggalnya ke rumah sakit secara gratis. Pasien datang silih berganti. Ada yang pulang membawa berita gembira karena kondisinya membaik. Tetapi banyak juga yang pulang dengan kabar duka. Itu tak membuat Ambu patah semangat. Ia tetap siap mendampingi para pejuang-pejuang kanker yang amat disayanginya. Makanya Amu di sini 24 jam gitu ya. Amu ingin benar-benar gitu ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Itu nomor 1. Kedua, Amu nggak mau jauh dengan mereka apa gitu. Karena semua mereka itu banyak kebutuhannya gitu. Itu kita nggak mau jauh dengan semua pasien. Karena mereka udah jadi keluarga saya gitu. Ya.